Halmahera Utara ya. Siap, benar Yang Mulia. Ya, 10 menit ya. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan termohon menyampaikan jawaban termohon dalam perkara 143. Karena keterbatasan waktu, maka termohon hanya akan menyampaikan hal-hal atau pokok-pokok penting dalam jawaban termohon saja Yang Mulia. Adapun hal-hal yang tidak disampaikan mohon untuk dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Baik Yang Mulia, dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana dimaksud pada ayat 8 bersifat final dan mengikat, bahwa maksud dari putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat adalah kekuatan hukum putusan Mahkamah yang berlaku dan wajib dipatuhi sejak diputuskan serta tidak lagi ada upaya hukum lain setelah putusan Mahkamah dibacakan, bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 57 dan seterusnya, bahwa salah satu amar putusan Mahkamah Nomor 57 angka 5 yang menyebutkan dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah, bahwa termohon memahami maksud dari Mahkamah memandang tidak perlu melaporkan hasil pemungutan suara ulang pada Mahkamah adalah berkaitan dengan sifat putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat, bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 dan seterusnya yang bersifat final dan mengikat, maka permohonan akuo seharusnya tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah yang mulia. Bahwa berdasarkan dalil termohon pada angka 1 sampai dengan 10 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum permohonan pemohon sudah sebetulnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa pemohon mengajukan permohonan tanggal 4 Mei tahun 2021 di RNV yang mulia. Di situ tertulis 2020, kami RNV 2021 yang mulia. Yang mulia. Itu ya. Ya. Tulisnya 2020 ya Yang mulia. Baik. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 yang mengatur pengajuan permohonan untuk sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 adalah tertanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020. Bahwa peraturan PMK Nomor 8 Tahun 2020 merupakan pedoman dalam beracara di MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sampai hari ini tidak dirubah oleh Mahkamah, sehingga wajib dijadikan sebagai pedoman yang dipatuhi para pihak. Bahwa pengajuan permohonan diajukan pada tanggal 4 Mei 2021 dari RMV juga yang mulia. Sedangkan PMK Nomor 8 Tahun 2020 mengatur waktu pengajuan permohonan tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020. Dengan demikian, termohon memandang permohonan telah daluarsa atau lampau waktu. Permohonan pemohon tidak jelas obskur libel. Bahwa dalil permohonan angka 3 halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020. Namun namanya kembali masuk dalam DPT khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021. Di antaranya namanya mohon anggap dibacakan yang mulia. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana disebutkan di atas kabur atau tidak jelas obskur label, di mana pemohon tidak menyebutkan 15 pemilih yang didalilkan pemohon telah pemilih pada TPS berapa, desa apa pada pemilihan 9 Desember 2020. Bahwa dalil pemohon halaman 9 angka 5 ditemukan pada TPS 01 Desa Supu. Seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak suara orang lain adalah dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur. Karena pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih di bawah umur dan hak pilih atas nama siapa yang digunakan oleh pemilih di bawah umur yang dimaksud oleh pemohon. Bahwa dalil pemohon halaman 11 angka 5.3 dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPUD dengan pasangan calon nomor urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu kafe di Jakarta merupakan perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi. Ada dalil yang tidak jelas dan kabur karena pemohon tidak menyebutkan komisioner siapa yang melakukan pertemuan dan apa yang dibicarakan atau dibahas pada pertemuan tersebut. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima.
dalam pokok permohonan yang mulia. Dalil pertama pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi validitas data pemilih di TPS khusus PTNHM yang mulia. Bahwa itu dalil apa? Baik yang mulia. Tidak usah dibacakan semua. Iya yang mulia. Saya ambil yang langsung namanya disebutkan yang mulia. Iya. Baik. Dalil pemohon halaman 6 angka 1 itu pemohon mendalilkan bahwa ada beberapa karyawan PTNHM yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 namun namanya tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang di TPS khusus PTNHM. Dibuat dalam bentuk tabel yang mulia. Kalau termohon muat dalam tabel 1.5 yang mulia. Ada 9 pemilih. Kaitan dengan hal itu dapat termohon jelaskan bahwa termohon berdasarkan surat nomor 34 dan seterusnya permintaan data karyawan dan dokumen pendukung tanggal 6 April 2021 yang ditujukan kepada pimpinan PTNHM bukti T9 yang mulia. Selanjutnya berdasarkan surat nomor 0628 dan seterusnya PTNHM mengirimkan data karyawan kepada termohon yang dapat menggunakan hak pilih pemungutan suara ulang yakni sebanyak 768 karyawan yang mulia. Bahwa dari 9 nama pemilih yang didalilkan oleh pemohon, karyawan atas nama Yandes Bicara, Matius Beletom, Ruslem Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Mono dan Muhammad Rais Jamaludin tidak ada dalam daftar nama karyawan yang disampaikan oleh PTNHM yang mulia. Bukti T10 yang mulia. Dengan demikian, termohon dalam menyusun daftar pemilih pada TPS khusus PTNHM telah sesuai dengan putusan MK nomor 57 dan selanjutnya. Sebagai pertimbangan halaman 193 sampai dengan 194, pertimbangan Mahkamah mohon anggap dibacakan yang mulia. Bahwa untuk karyawan atas nama Charles Juwana, Ernest Seto dan Van Texen Manihin tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 dan TPS 02 PTNHM sehingga kedua pemilih tidak menggunakan hak pilih pada TPS 01 dan TPS 02 PTNHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang. Adapun ketiga pemilih namanya mohon dapat dibacakan telah menggunakan hak pilih yang mulia pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Charles Juwana memilih pada TPS 3 Desa Tanjung Niara, Ernest Seto pada TPS 1 Desa Tolabit, Van Texen Manihin memilih pada TPS 1 Desa Balisusang, bukti T11 yang mulia. Selanjutnya, dalil pemohon angka 3 halaman 6 3 sampai 6 dengan halaman 7 mendalilkan ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 namun namanya kembali masuk pada DPT khusus PTNHM. Namanya mohon anggap dibacakan yang mulia. Kaitan dengan hal itu bahwa pemohon semua disebut ke atas kabur abskolibar karena pemohon tidak menyebutkan 15 pemilih namanya yang mohon dianggap dibacakan telah memilih pada TPS berapa, desa apa pada pemilihan 9 Desember 2020 yang mulia. Meskipun pemohon tidak menyebutkan yang mulia pada TPS berapa dan desa apa, tetapi termohon tetap akan mengurai 15 pemilih tersebut dalam sudah memilih atau belum yang mulia. Di situ diurai pada tabel 1.6 mohon anggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya yang mulia dalil pemohon terkait dengan terjadinya pelanggaran di TPS 7 Desa Rawajaya yang mulia. Di sini pemohon menyebutkan dua pemilih yang mulia, pemilih atas nama Wahyun Daido dan Nasrun Daido terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Rawajaya, namun merupakan bukan warga Desa Rawajaya berdasarkan EKTP yang mulia. Dapat termohon jelaskan untuk dalil permohonan tersebut. Pemilih atas nama Wahyun Daido Nasrun Daido benar terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Rawajaya sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Bukti T19 sehingga DPT untuk pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2020 Wahyun Daido dan Nasrun Daido juga terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Rawajaya. Bukti T20 yang mulia.
bahwa meskipun pemilih atas nama Wahyun Daido dan Nasrun Daido terdaftar dalam DPT, termohon telah menilai kedua pemilih tersebut yang mulia, sehingga pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, PPK Kecamatan Tobelo dan KPPS TPS 7 Desa Rawajaya tidak memperbolehkan kedua pemilih menggunakan hak pilih. Tetapi berdasarkan rekomendasi lisan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, bukti T21, dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara, sehingga termohon mempersilahkan kedua pemilih untuk menggunakan hak pilih yang mulia. Ya. Selanjutnya yang mulia, pemohon mendalilkan ada pemilih yang terdaftar ganda dan menggunakan hak pilih lebih dari sekali, yakni 3 pemilih terdaftar ganda pada TPS 7 Rawajaya dan TPS 5 Rawajaya, tabel 1.9 yang mulia. Itu dapat termohon jelaskan bahwa benar 3 pemilih terdaftar ganda pada TPS 7 dan TPS 5. Akan tetapi pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020, pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih pada TPS 5 Desa Rawajaya, melainkan menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya yang mulia. Sehingga pada pemungutan suara ulang, ketiga pemilih tersebut kembali menggunakan hak pilihnya pada TPS 7 Desa Rawajaya. Bukti T20 dan bukti T22 yang mulia. Begitupun sama yang mulia untuk TPS 4 dan TPS 7 yang mulia. Tabel 1.10 yang mulia. Yang berikut tabel 1.11 yang mulia. Di sini pemohon mendalilkan 3 pemilih terdaftar ganda pada TPS 1 dan TPS 7 Desa Rawajaya. Namun kenyataannya ketiga pemilih tersebut hanya terdaftar pada TPS 7 yang mulia, tidak terdaftar pada TPS 1 Desa Rawajaya. Bukti T20 dan bukti T22. Dalil pemohon berikutnya yang mulia, pelanggaran pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu yang mulia. Pemohon mendalilkan bahwa ada pemilih yang terdaftar juga pada DPT Desa Salubi menggunakan hak pilih pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021 di Desa Supu, diantaranya pemilih atas nama Region Onat, Tinang Alewa, Heneke Sangaji, Ayung Unamunda, Mustafa Nusa, dan Nudi Rasaji. Dapat termohon jelaskan bahwa pemilih atas nama Region Onat selain terdaftar pada DPT TPS 1 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, juga terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube, Kecamatan Loloda Kepulauan. Meskipun demikian, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Desember 2020, pemilih atas nama Region Onat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Salube yang mulia. Bahwa selanjutnya pemilih atas nama Tinang Alewa dan Mustafa Nusa tidak terdaftar di DPT Supu dan tidak terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube yang mulia. Selanjutnya yang mulia, pemilih atas nama Heneke Sangaji, Ayung Una, dan Nur Rasaji tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu yang mulia. Selanjutnya yang mulia, dalil mengenai pemilih atas nama Sarwan Janaba, Andre S. Cukai, dan Jati Bohongi tidak menggunakan hak pilih menggunakan hak pilih 2 kali yang mulia, karena pemohon mendalilkan bahwa ketiga pemilih ini berada di rumah tahanan, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain pada saat pemungutan suara ulang yang mulia. Dapat termohon jelaskan, ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 5 Lapas Desa Gorua yang mulia.
Adapun pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, pemilih atas nama Sarwan Janaba, Andir S. Cukai, dan Jahit Libohongi menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Supu. Adapun keberadaan pemilih atas nama Sarwan Janaba, Andir S. Cukai, dan Jahit Libohongi berdasarkan surat keputusan Kepala Lapas kelas 2B Tobelo, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara sejak 6 Maret 2021, ketiga pemilih mendapatkan asimilasi yang mulia. Jadi 3 pemilih ini sejak 6 Maret 2021 sudah mendapatkan asimilasi yang mulia. Ya, sejak itu mereka tidak lagi di rumah tahanan. Jadi baik yang mulia. Yang berikut mengenai terjadi pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, karena ini banyak dalil yang berhubungan dengan pihak terkait, kami mohon untuk ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Nah, terima kasih yang mulia. Petitum yang mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tetap benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara nomor 26 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 dan seterusnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tanggal 30 April 2021 pukul 22:11 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 dan seterusnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 50743, pasangan calon nomor urut 2 50377, jumlah suara sah 101 120. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Saya kuat mohon. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Tidak ada yang mau di typo ya. Sudah.